Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah memberikan nikmat yang luar biasa pada kita sehingga kita bisa hadir di pengajian virtual ini yang kelima, Bapak Ibu semua. Dan hadir di tengah kita ini ada Mas Fatan. Nanti beliau akan memberikan materi menjadi pribadi yang unggul atau mungkin menjadi pemuda. Oh enggak, pribadi lah ya. Pemuda nanti laki-laki semua. Baik. Jadi salawat serta salam adalah kita haturkan pada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi nikmat yang luar biasa pada kita karena yang hadir di sini adalah orang-orang yang terpilih yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan mudah untuk bisa masuk ke ruang virtual ini ya. Ini Mas Fatan, saya sebelum dimulai ini yang hadir di sini ini dari berbagai daerah. Ini ada Mas Kiki dari Jambi yang setia ngikutin kajian online kita. Biasanya ada Bu Siti dari Makassar ini tapi nggak hadir. Nah ini ada teman kita Pak Sigit, Ika Dita neng di Dita di Jogja udah salah ya. Edit. Laki S3. Halo, assalamualaikum. Oh Dita, kemudian ada Teddy. Ini Mas Teddy dari Jakarta. Dari mana lagi ya? Nah, kemudian ini ada teman-teman mahasiswa Riau juga yang hadir, Bapak Ibu dosen juga hadir. Itu Mas Fatan, jadi beragam peserta kita karena memang kita share ke beberapa grup yang ada di kita. Untuk kapasitas Zoom-nya hanya 100, jadi kita batasi Mas Fatan. Kalau didaftar sih sudah penuh, tapi biasanya yang hadir enggak penuh. Mudah-mudahan hari ini bisa full penuh 100 itu ya. Baik, untuk supaya mendapatkan keberkahan pengajian online hari ini, mari kita buka dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Fatan akan menjelaskan mengenai menjadi pribadi yang unggul. Saya siapkan dulu PowerPoint-nya dan mungkin waktu dipersilakan Mas Fatan untuk menyampaikan materinya dan perkenalan dulu ben ngerti kabeh. Silakan Mas Fatan. Waktunya dipersilakan. Sesampainya lah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin amma ba'd. Sallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul azim. Kemarin Pak Januar itu meminta saya mengisi tema menjadi remaja yang unggul. Nah, ini saya kasih PowerPoint-nya yang pemuda nih. Karena pemuda remaja ini cuma istilah aja ya. Tapi nanti kita akan membahas juga bagaimana kita yang sudah pernah remaja atau masih pemuda, karena ada yang berpendapat usia 40 tahun itu masih pemuda. Bahkan ada istilah penting di dalam Al-Quran tentang puncaknya masa muda yaitu asyidda. Hatta balagha asyidda. Asyidda ini merujuk ke sebagian ulama tafsir adalah puncaknya masa muda yaitu 30 sampai 40 tahun. Nanti kita akan bahas. Nah, jadi sesuai dengan amanah dari Pak Januar, saya akan banyak membahas tentang aspek remaja atau aspek muda. Ini
Bisa tunjukkan di dalam PowerPoint, walaupun saya nggak akan pakai semua PowerPoint ini ya. Itu contohnya, bisa sebelumnya kah? Syabab. Sudah ya, habis ya? Nah, ini dia. Jadi ada beberapa istilah remaja atau pemuda di dalam Islam. Kalau kita bicara Islam, Islam itu berarti referensi utamanya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita merujuk ke Al-Quran, ada beberapa istilah pemuda yang dipakai oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Yang pertama adalah fatan. Dan karena nama saya fatan, tapi memang ini istilah yang dipakai di dalam Al-Quran. Dan ayahanda saya itu karena pengen anaknya itu, ya, alhamdulillah, moga-moga Allah Ta'ala kabulkan, itu beriman sampai akhir hayat, maka diberi nama fatan. Fatan, sebagai kata fatan, nggak pakai alif lam, itu ada di dalam Al-Anbiya. Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Jadi fatan yang pertama ini merujuk kepada Ibrahim alaihissalam. Lalu ada fatan yang di dalam surat Al-Kahfi, Fatahu ayat 60 dan ayat 62. Fatahu ini adalah pemudanya. Siapa yang dimaksud dengan pemudanya? Ini adalah Yusha bin Nun, murid utama Nabi Musa alaihissalam. Fatan yang ketiga dipakai di surat Yusuf. Ada beberapa tempat. Yang pertama adalah kalimat fataha, merujuk kepada Yusuf alaihissalam, dan fatayani merujuk kepada dua pemuda yang masuk bersama Yusuf di penjara. Kemudian ada juga kata fityatun muncul di surat Yusuf untuk para pembantu laki-lakinya Yusuf sendiri, dan nanti muncul di ayat yang sangat penting yang tadi saya bacakan di awal. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Ini ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 13 dan beberapa tempat yang lain. Menarik kata Ibnu Katsir tentang ayat ini, bahwa Allah Ta'ala memberi pujian khusus kepada masa muda, fityatun, para pemuda ini. Karena mereka ini qaribun minal fitrah, mereka sangat dekat dengan fitrah, dengan keimanan. Mereka ini sudah bukan anak-anak, sudah punya tanggung jawab, tetapi mereka ini memiliki kedekatan yang sangat erat dengan iman, kalau dididik dengan benar. Nah, dari istilah fatan ini saja kita menemukan banyak hal yang bisa digali, insya Allah yang kesempatan. Kemudian istilah berikutnya yang dipakai di Al-Quran adalah kata asyuddu. Karena dipakai dengan kata balagha, maka menjadi asyudda. Asyuddu dari kata syaddun, ada juga yang bilang dari kata syiddah, yaitu kuat, kokoh. Maka asyuddu adalah masa paling kuat, paling kokoh, yang dijelaskan oleh para ulama, ya kuat pikirnya, kuat rasanya, kuat fisiknya, kuat tekadnya. Jadi kalau pendidikan masa remaja, masa muda ini benar, dia akan mencapai kepada fase asyudda dengan baik. Yang puncaknya, kata sebagian ulama tafsir, itu adalah 40 tahun. Nah, dari sini nanti kita menemukan hal yang menarik, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul pada usia 40. Ini masa puncak sebagai pemuda. Kemudian juga di dalam Al-Quran dipakai kata kuwah. Ada 3 fase dalam Al-Quran yang menarik untuk digali dari aspek psikologi. Yang pertama adalah masa dha'fun, masa lemah. Kemudian masa pertengahan adalah masa muda, masa yang Allah menyebutnya dengan kata kuwah, dan kemudian ada masa dha'fan wa syaibah, tua dan lemah dan berubah. Nah, jadi menarik kata kuah ini, karena kalau yang suka minum, ini kalau mengingatkan minuman kesukaan, tapi kalau saya biasanya kalau sahur itu pakainya kohwah. Kohwah inilah yang diyakini oleh sebagian pakar sejarah berasal dari kata qawiya yaqwa, kuwah, yaitu kopi. Kohwah nyampe di Turki menjadi kahvesi, kemudian sampai di Belanda menjadi kopi, yang kita mengambil dari bahasa Belanda namanya kopi. Tapi kalau kita merujuk ke bahasa Inggris,
Coffee in English itu kita akan ketemukan akar katanya, word originnya ketemunya dengan kahwa. Karena memang kopi diyakini ditemukan oleh seorang santri namanya Khalid, atau di dalam tulisannya ada yaknya Khalidi, yang oleh lidah barat dipanggil Khaldi. Nah, kahwa itu juga dekat sekali dengan masa muda. Tua, makanya anak muda senang ngopi. Saya bawa kopi. Nah, dapat kopi juga dari Ustaz Salim ini. Aku orang ngopi, Mas. Ya, sisuk kirim di kopi ini coba ya. Nah, dari sini ada hal-hal yang menarik yang berkaitan dengan istilah muda. Nah, menariknya Rasulullah SAW itu menggunakan juga istilah yang lain. Beliau memberi penjelasan bahwa masa muda itu syabab. Dari kata syabun dalam satu hadis yang terkenal. Ya ma'syar syabab, hai sekalian para pemuda, nanti ada perintah begini. Nah, syabab ini di penjelasan ulama itu mengandung minimal 5 kata yang sudah saya bikinkan PowerPoint-nya. Ada kata kuat, tadi yang syabab kuat, ingat ya, kuat tadi nyambung sama istilah dalam Al-Quran. Lalu ada kata muda, karena memang namanya syabab itu usianya muda, yang sebagian ulama menggariskan maksimal 40 tahun. Kemudian yang ketiga baru, karena dia memiliki kebaruan, dia siap dengan menerima hal-hal baru yang baik. Yang keempat indah, puncak-puncak keindahan laki-laki dan perempuan ada pada usia muda. Dan yang kelima itu tumbuh dan berkembang. Nah, oke, lanjut. Ini saya tunjukkan PowerPoint berikutnya. Ini contoh beberapa pendapat lembaga-lembaga internasional tentang youth. Nah, ini menarik juga. Dalam bahasa Inggris kita menemukan beberapa istilah untuk remaja atau pemuda. Yang pertama adalah teenage atau teenager, teens atau teenager, usia belasan. Menariknya kalau kita jujur dengan istilah ini, kita akan menemukan teenager dalam bahasa Inggris itu hanya dimulai usia 12. Bentar, 12 atau 13 ya? 10, 11, 12, 13, 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cuma sampai 19. 13 sampai 19. Kalau disiplin dengan istilah teenager. Inggris juga mengenal istilah youth. Biasanya ini lembaga-lembaga ini menggunakan istilah youth. Itu contohnya di African Youth Charter. Itu menggunakan kata youth atau young people. Ada juga dalam istilah psikologi dikenalkan namanya adolescence, yaitu periode menuju adult, menuju dewasa. Ya, ada beberapa buku yang membahas tentang itu. Mana yang paling pas? Kalau waktu itu kami diskusi dengan beberapa teman, kalau kami lebih memilih antara adolescence atau youth, walaupun saya lebih cocok dengan kata youth, karena youth ada makna berkembang. Ini contohnya UNESCO 15-24, African Youth Charter 1535, lalu Undang-Undang Kepemudaan kalau berubah 16-30. Menurut Al-Qahtani, ini yang saya pakai, itu usia balik sampai 40 tahun. Karena memang Quran menggunakan standar ini. Jadi masa remaja itu masa di mana disebut balik, bukan akil balik, beda. Makanya ketika kita ngeklik di Amani, kamus bahasa Arab, itu kita ngeklik akil balik nggak muncul. Karena walaupun dua-duanya dari bahasa Arab, tetapi kita harus tahu bahwa istilah fikihnya itu hanya balik. Balik adalah intaha wasolah. Jadi masa remaja, masa muda itu masa awal orang itu harus siap menanggung tanggung jawab. Maka disebut balik sampai intaha wasolah. Habis masa anak-anaknya wasolah sampai di masa dewasanya. Inilah periode awal masa muda sampai nanti puncaknya kalau pakai pendapat sebagian ulama tafsir itu adalah arbaun, 40 tahun. Setelah 40 tahun mereka mulai masuk ke fase dewasa atau fase sair, fase tua. Nah, ini Al-Qahtani mengambil pendapat ini di dalam bukunya tentang anak dan remaja, yaitu namanya remaja, pemuda, balik sampai 40 tahun. Oke, lanjut. Lanjut, Mas.
Mas Januar, mana ini? PowerPoint-nya. Halo. PowerPoint-nya bisa dilanjutkan? Nah, ini beberapa profil pemuda dalam Al-Quran. Jadi ada pekerjaan menarik di kalangan para psikolog muslim. Ini dibahas oleh banyak tokoh. Saya sebutkan beberapa ya. Yang pertama adalah Malik Badri, yang kedua adalah Hasan Langgulung, yang ketiga adalah Baharudin. Prof. Baharudin menulis buku yang sangat menarik. Kalau teman-teman tertarik dengan psikologi Islam dalam perspektif Quran, sangat disarankan membaca buku ini, yaitu Psikologi Islam dalam Al-Quran. Setahu saya diterbitkan oleh Pustaka Pelajar, Social Agency Group. Itu disertasi beliau tentang istilah-istilah psikologi di dalam Al-Quran. Jadi di situ diterangkan sangat menarik tentang bagaimana penggalian kita sebagai psikolog muslim atau muslim yang psikolog dari Quran. Karena keyakinan kita jelas, Quran itu yang terbaik. Bahkan di dalam surat Al-Isra ada jaminan dari Allah Ta'ala, ada hijab, ada pembatas yang akan Allah berikan bagi orang yang betul-betul membaca Al-Quran dengan yang tidak. Bunyinya, wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastur. Jadi akan ada pembatas yang sangat jelas antara engkau, orang-orang beriman yang membaca Al-Quran sungguh-sungguh, mengambil inspirasi dari Al-Quran, konsep dari Al-Quran, dengan yang tidak mau mengambil dari Al-Quran. Akan ada beda yang jelas. Dan ini juga diyakini oleh para pakar sejarah, sebab mengapa negeri Islam, komunitas Islam selalu kokoh menjadi pemimpin. Dan sebaliknya, kenapa satu komunitas, satu negara, satu daulah itu hancur, yaitu ketika mereka meninggalkan Al-Quran. Nah, maka upaya penggalian tentang namanya kita bicara di mana sih prinsip atau tokoh ideal dalam di bidang keluarga, kita bisa mencari keluarga-keluarga teladan dalam Al-Quran. Bagaimana profilnya? Kemudian bagaimana profil remaja atau pemuda yang menakjubkan penting dalam Al-Quran. Kita bisa menjadikan itu sebagai profil ideal. Ini saya tunjukkan beberapa. Ini ada pemuda Ibrahim yang tadi saya sebut Fatan. Ada pemuda Yusuf, ada dalam ayatnya Fataha. Lalu ada pemuda Ismail. Ismail itu di dalam The Map of Al-Quran ditulis oleh Syauqi Abu Khalil, ada 3 peristiwa sangat penting yang berkaitan dengan Ismail. Hijrah beliau waktu kecil, waktu bayi ke Mekah. Kemudian ketika beliau ditanya oleh ayahandanya untuk disembelih. Kemudian yang ketiga adalah ketika beliau bersama ayahandanya diminta membangun kembali Ka'bah. Lalu ada pemuda Daud. Kemudian ada juga Ashabul Kahfi yang di dalam Quran disebut sebagai fityatun, dan ada pemudi. Ini sih idaman banyak orang sebenarnya, namanya Maryam. Satu-satunya nama wanita yang dijadikan nama judul di dalam Al-Quran. Dan ada beberapa yang lain. Nah, ini contoh saja. Karena riset-riset tentang Ibrahim itu sudah banyak melakukan. Yusuf contohnya. Riset tentang Yusuf alaihissalam itu sudah melahirkan satu buku yang menarik, ditulis oleh seorang ilmuwan Singapura, seingatnya namanya mungkin kalau nggak salah Simon Sim. Anda yang senang, teman-teman yang senang siklus Heiko itu bisa merujuk ke ini contoh ya. Itu risetnya lebih banyak setahu saya ke Alkitab. Padahal kalau kita membaca versi Quran, kita akan menemukan penjelasan yang lebih mantap. Contohnya nanti kalau udah baca Quran surat Yusuf, lalu Anda buka tafsir Ibnu Katsir dan beberapa kitab tafsir yang lain, nanti akan tahu bedanya versi Yusufnya Quran dengan versi Yusufnya Alkitab. Dan ada penjelasan yang lebih matang dan detail di dalam Al-Quran dan tafsir. Nah, satu di antaranya adalah, contohnya ya, kita bahas Yusuf itu ya. Yusuf alaihissalam itu dikisahkan ketika mau diperkosa, itu usianya kira-kira 18 tahun. Di dalam tafsir dijelaskan kira-kira usianya 18 tahun.
Ketika beliau menolak, lalu kita tahu ya, terjadi berita besar di Mesir, maka para wanita pembesar itu dikumpulkan, diberi sikin, diberi pisau. Lalu ketika mereka mau mengiris sajian yang diceritakan buah, itu Yusuf suruh lewat. Dan kemudian para wanita yang sudah punya suami itu mengiris-iris jarinya, saking terkesannya dengan ketampanan Yusuf alaihissalam. 18 tahun kira-kira. Ketika beliau ditawari untuk berzina dengan mereka semua, beliau menolak dan kemudian akhirnya beliau dimasukkan penjara. Nah, ketika beliau keluar dari penjara, beliau bisa mengurus Mesir dengan sistem yang kita tahu dari tafsir, ada 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus. Setelah itu akan muncul air hujan yang menghidupkan tanah Mesir. Oleh Yusuf alaihissalam, mimpi sang raja ditakwil sebagai tanamlah selama 7 tahun, panenlah. Kemudian hasil panenanmu yang sedikit kamu makan, yang banyak kamu simpan. Saya pernah diskusi dengan seorang guru Quran, bagaimana teknologi zaman itu untuk menyimpan makanan. Bayangkan, menyimpan selama 7 tahun tidak busuk. Nah, saya Mansur tidak melihat ke teknologi ini setahu saya, tapi dia melihat ke siklus Yusuf. Oh, berarti menurut dia ada 7 tahun panen, ada 7 tahun paceklik, dan ada 7 tahun pemulihan. 7 tahun panen, 7 tahun paceklik, 7 tahun pemulihan. Nah, siklus ini, kata si peneliti ini, akan berulang terus-menerus. Dan dia memperkirakan siklus paceklik saat ini itu dari 2015 sampai 2022. Jadi perkiraannya dalam siklus hitungannya dia itu siklus pacekliknya sampai 2022. Baru nanti pemulihan pasca 2022. Allah alam bisawab. Ini contoh hasil riset berbasis apa yang terjadi di dalam Alkitab atau Al-Quran. Saya sangat meyakini bahwa riset-riset yang benar ini akan melahirkan banyak hal yang menarik. Daud alaihissalam ini juga risetnya menarik tentang Daud dengan Jalut contohnya. Bagaimana teknologi Daud membunuh Jalut, bagaimana pola Daud dalam berkomunikasi dengan rakyatnya, bagaimana Daud mendidik anaknya sehingga anaknya menjadi lebih hebat dari banyak hal daripada beliau, yaitu Sulaiman alaihissalam. Nanti kalau teman-teman perhatikan di dalam tafsir, nanti ada peran Daud sebagai ayah dan peran ibunya yang solihah sebagai pendidik bagi Sulaiman alaihissalam. Jadi banyak sekali yang menarik kalau kita menggali dari Al-Quran Al-Karim ini. Nah, untuk menyebutkan satu buku yang juga meriset tentang ini, dia meyakini bahwa di dalam Al-Quran itu banyak harta terpendam tentang aspek-aspek psikologi. Saya sebutkan satu, namanya Dr. Khalid Shantu. Beliau membuat satu buku judulnya Tarbiyah Syababul Muslim, mendidik muda-mudi Muslim. Ya, sayangnya terjemahannya agak beda dengan judul aslinya. Terjemahannya itu di dalam bahasa Indonesia menjadi mendidik anak laki-laki. Nah, nanti teman-teman bisa cek itu. Di situ beliau mengkritik penamaan remaja dengan istilah murahib. Kenapa kok diambil murahib? Kita nggak mengenal istilah murahib dalam Quran, kita nggak mengenal istilah murahib di dalam hadis untuk para remaja, para pemuda. Kenapa muncul istilah itu? Karena diambil dari teorinya Grenfell Stanley Hall. Kalau teman-teman belajar sejarah psikologi pasti akrab ya dengan Profesor Dr. Grenfell Stanley Hall. Hal ini muridnya Freud. Hal ini juga yang mendirikan American Psychological Association, kemudian juga yang dianggap sebagai founder atau pembuat pertama American Journal of Psychology. Dia berpendapat secara sederhana bahwa masa remaja itu masa yang penuh tekanan dan badai, storming and stress. Dan ini diambil oleh kebanyakan psikolog Indonesia. Sedih juga sebenarnya. Ini ditulis oleh Prof. Hasan Langgulung maupun beberapa profesor psikologi di Indonesia, baik yang pro barat maupun yang
yang pro Quran. Nah, kalau Hasan Langgulung ini yang pro Al-Quran. Nah, selain Margaret Mead membuktikan di Samoa selama 4 tahun dia nggak temukan tuh remaja galau, kalau saya lebih yakin Al-Quran. Ibrahim alaihissalam nggak pernah galau. Teman-teman baca sirahnya Ibrahim alaihissalam, nggak pernah galau. Sendirian, melawan kaum kafir, berani memecah berhala. Setelah itu dibakar, tetap taat sama Allah Ta'ala, nggak kemudian keder. Bahkan beliau baca doa yang sangat terkenal itu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dalam riwayat yang lain, hasbunallah wa ni'mal wakil. Selamat ke Haran dapat sisi solehah. Kemudian ke Baitul Maqdis, paceklik, pindah ke Mesir, dapat cobaan, pulang dapat hajar, macam-macam. Nggak pernah ada ceritanya Ibrahim galau. Yusuf juga sama, dibuang ke sumur nggak galau. Jadi nggak kemudian goncang imannya, enggak. Kemudian jadi pembantu rumah tangga, nggak goncang imannya. Diperkosa, nggak mau. Lihat burhan dari Allah, set, nggak mau berzina. Masuk penjara, tetap dakwah. Keluar penjara, bisa ngurus negara. Kapan galaunya? Jadi Islam, khususnya Quran, membantah teori itu, bahkan sebelum teori itu muncul. Jadi ada tokoh-tokoh, termasuk Ismail. Ismail, waktu muda, ada yang bilang waktu usianya kira-kira 15 tahun, ditawari disembelih karena perintah Allah. Siap. Kemudian disuruh cerai dari istrinya yang mata duitan, nggak pandai bersyukur. Siap. Suruh membangun Ka'bah hanya dengan bapaknya. Siap. Kapan galau? Nggak pernah galau. Dari sini kita mengetahui ada satu proses yang menarik di dalam Al-Quran, menggambarkan profil-profil anak-anak remaja yang kemudian menjadi mature, menjadi matang dan dewasa dalam bimbingan Islam. Yang ini oleh sebagian orang disebut sebagai insan kamil. Quran menyebutnya asyuddu, hatta balagha asyuddahu. Maka kalau teman-teman, kalau kita itu ketemu bayi, kalau kita nengok bayi, kita biasanya dianjurkan berdoa. Ini doa sebenarnya berdasarkan hadis sahih, cuma lafadznya dari Hasan Al-Basri. Doanya itu kita berdoa kepada orang tua dari si anak. Apa doa kita? Doanya adalah barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa balagha asyuddahu. Ada kalimat wa balagha asyuddahu untuk anak laki-laki, wa balagha asyuddaha untuk anak perempuan. Wa rizqta birrah. Dan kamu diberi rezeki berbaktinya dia kepadamu. Karena memang orang itu kalau pendidikannya clear, beres, teguh imannya, maka dia akan sampai kepada masa asyuddu, masa paling pokok, paling kuat, baik pikirannya, imannya, fisiknya, maupun hal-hal lainnya. Begitu, apakah lanjut apa? Lanjut, Mas. Lanjut, ya. Berarti tolong PowerPoint-nya. Nah, ini saya tunjukkan, ini riset dari teman-teman JAN. Jadi semenjak mungkin 5 tahun yang lalu, kami menyepakati bahwa yang tadi pemuda tadi, Mas. Nah, ini contoh ini saya tunjukkan beberapa saja. Jadi teman-teman JAN ini galau, gelisah, baca buku training, baca buku psikologi, nggak tenang-tenang ya. Mohon maaf nih yang teman-teman yang masih aktif di psikologi ya. Tapi saya sendiri merasa tidak pernah mengalami namanya sakinah itu kalau membaca buku psikologi saja, tidak pernah. Walaupun saya menemukan ada beberapa buku riset yang sangat menarik, saya sebutkan beberapa judulnya. Contohnya Challenging Behavior in Young Children, itu buku kumpulan riset yang sangat menarik yang nanti bisa teman-teman rujuk. Tetapi saya jujur ya, saya belum pernah menemukan ketenangan sesungguhnya ketika hanya berpegang kepada psikologi, termasuk Inggris. Saya merasa lebih tenang ketika saya membaca riset-riset para ulama berkaitan dengan sumber-sumber terpercaya dari Al-Quran. Itu contohnya yang ini. Ini juga kami riset di JAN, bahkan kami bikin namanya lesehan Jumat JAN dengan tema The Youth of Jannah, para pemuda surga. Nah, ini beberapa yang kami bahas. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar, ada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini unik. Ini masih muda, belum 15 tahun, minta ikut perang. Berarti minta mati kalau bahasa kita sekarang. Ditolak sama Rasul. Nangis karena ditolak, nggak bisa ikut jihad. Kemudian lapor sama ibunya. Ibunya lapor kepada kaumnya. Pemuka kaumnya lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anak kami ingin jihad. Beri dia tugas.
tugasnya adalah belajar bahasa Ibrani, bahasa agama Yahudi. Berapa hari beliau bisa belajar agama Yahudi? Diceritakan sekitar 15 hari. Zaid bin Thabit menguasai bahasa Ibrani dan semenjak itu menjadi katib resmi Rasul untuk surat menyurat dengan orang-orang Yahudi. 15 tahun sudah bisa menjadi sekretaris pribadi Rasul untuk hubungan internasional. Jadi menarik. Kemudian ini Fatimah Zahra, ada yang riwayat mengatakan beliau nikah pada usia 16 tahun. Aisyah, kalau sekarang kita heran, mungkin dikiranya Rasul pedofil apa ya? Enggak. Ya, kalau kita pakai pandangan bukan Islam, bukan iman, kita nggak akan masuk akal dengan pernikahan Fatimah dengan Ali, pernikahan Aisyah dengan Rasulullah. Bayangkan saja, Aisyah usia, menurut riwayat langsung dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini nggak main-main. Dia satu di antara fakihnya Madinah. Orang yang paling mengerti agama dari kalangan penduduk Madinah, satu di antaranya adalah Urwah. Kedua, Urwah ini putra langsung dari Asma dan Zubair bin Awam. Jadi memang ponakannya langsung Aisyah. Karena Aisyah nggak punya anak, maka anak-anak Asma banyak yang menjadikan anak angkat atau anak asuh oleh Aisyah, termasuk Urwah. Urwah meriwayatkan dari bibiknya ini bahwa bibikku menikah pada usia sitah. Dinikahi Rasul pada usia sitah, 6. Dan dijadikan istri pada usia 9. Kalau kita pakai ukuran sekarang nggak masuk akal. 6 tahun ada yang mau dinikahi sama Mas Sigit gitu ya. Wah, Mas Sigit nikah sama anak usia 6 tahun. Wah, keker Riau, keker Gunung Kidul. Tapi kalau kita kalau pakai pandangan iman enggak. Karena itu pilihan iman. Abu Bakar itu lebih muda daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Usia Rasul waktu menikah Aisyah kira-kira 52 tahun. Masya Allah. Tetapi karena pernikahan iman jadi masuk akal. Nah, hal-hal kayak gini ini yang kita mungkin nggak bisa menjangkau kecuali dengan wilayah iman dan ilmu. Karena nanti di dalam iman Islam itu kita diperintah untuk bersungguh-sungguh menggali fa'lam annahu la ilaha illallah ilmu. Maka kata ilmu itu tertulis ratusan kali di dalam Al-Quran. Karena kita diperintah. Al-Quran itu bukan barang mati. Al-Quran itu kita gali terus. Pilihan katanya, maknanya, tafsir takwilnya itu sangat menarik. Lanjut. Ya, lanjut, Om Dede. Dikit ya, ini terakhir ya sebelum nanti kalau ada diskusi. Ini tulisan Dr. Al-Qahtani tentang keunikan atau mungkin maksud beliau keunggulan. Ada 4 keunggulan syabab yang harusnya dimiliki oleh the true syabab, the true fatan. Karena ada dalam satu pepatah yang dulu diajarkan, diulang-ulang oleh guru-guru kami di pondok. Saya bacakan ya. Jadi guru-guru kami itu mengulang-ulang kalimat begini. Laisal fata man yaqulu kana bi bal fata man yaqulu ana sambil menepuk punggung beliau. Punggung dada. Bukanlah seorang pemuda remaja sejati yang mengatakan ini bapakku, ini ibuku, ini kakekku, nenek moyangku, bukan. Tetapi the true youth, seorang pemuda sejati, remaja sejati yang mengatakan anada, inilah aku, inilah prestasiku. Nah, yang pelajaran yang sangat penting yang saya dapatkan dari guru-guru kami ketika mengucapkan itu adalah, jadi kamu itu jangan bangga hanya karena bapakmu, ibumu begini-begini, enggak. Jadilah seorang yang tampil dengan kesungguhan dan kontribusi untuk sekitar. Kontribusi positif untuk sekitar. Dan bagi kami waktu itu yang di usia SMP itu rasanya itu kata-kata betul-betul menggetarkan. Nah, Al-Qahtani menyebutkan empat hal yang menjadi keunikan sekaligus keunggulan para pemuda. Yang pertama adalah awal tanggung jawab. Jadi di dalam Islam, begitu seseorang sudah baligh, maka habis saat itu juga usia anak-anaknya dan dia sampai di usia di usia tanggung jawabnya. Maka disebut mukallaf, diberi tanggung jawab syariah. Yang kedua, ini fase kekuatan. Quran menyebutnya jadi asyuddu.
kuat dalam segala hal. Kemudian yang ketiga, Al-Qadhani mengambil kalimat yang menarik. Ini adalah usia paling utama, afdol. Dibandingkan masa anak-anak dan masa lansia, ini adalah usia afdol. Yang Quran menyebutnya sebagai masa kuat tadi. Dan kemudian dalam hitungannya beliau, nah ini minta tolong dilanjutkan PowerPoint-nya Mas. Lagi, lanjut. Nah ini. Lanjut nih. Alhamdulillah lanjut. Nah. Ini Imam Syafi'i. Ini kalimat menarik dari Imam Syafi'i. Hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa, kata beliau. Keberadaan eksisnya seorang pemuda itu menurut Asy-Syafi'i ya bil ilmi wa tuqa, dengan ilmu dan takwa. Kalau keduanya nggak ada pada diri seorang pemuda, itu hilang, kepemudaannya hilang. Kalau nggak ada ilmu yang benar, nggak ada takwa, hilang pemuda. Mau dia gagah, mau dia kaya, mau tunggangannya Ferrari, BMW, New Ice, hilang. Menurut Asy-Syafi'i hilang. Jadi dua hal inilah. Satu lagi, klik lagi, Mas. Satu. Lagi. Usia paling utama. Satu lagi. Ya, ini. Jadi menurut Al-Qahtani, karena pendapat beliau rata-rata orang itu balik usia 14, sedangkan Quran mengatakan puncak masa muda adalah 40, maka beliau berpendapat inilah usia paling panjang dalam siklus hidup seseorang. Disinilah pendidikan terhadap para pemuda memiliki peran yang sangat penting. Kalau mereka beres ilmunya, beres takwanya, maka generasi ini akan menjadi generasi terbaik seperti generasi para sahabat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya kira cukup Pak Dekan, Insya Allah. Monggo kalau ada diskusi atau ada saran, ada pertanyaan atau mungkin tambahan, monggo. Oke, Mas Fatan matur nuwun, terima kasih materinya. Jadi silahkan untuk teman-teman, Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa via chat atau nanti angkat tangan, videonya dihidupkan. Silakan nanti mic-nya dihidupkan. Baik. Silakan. Nah, kalau tidak ada, ini Mas Fatan. Iya. Bahwa memang kalau di dalam Islam itu jauh ya dengan teori yang selama ini kita pelajari di psikologi, terutama dari sisi pembagian saja sudah berbeda, gitu ya. Pembagian dari sisi usia gitu ya, itu sudah berbeda. Kemudian dari sisi yang kedua itu dari sisi kalau dalam psikologi itu tugas perkembangan gitu ya. Mesti ada tugas-tugas yang harus dijalankan, itu juga berbeda. Nah, kemudian yang berikutnya mungkin yang mendasar adalah tentang jati diri. Nah, orang kan sering mengatakan kalau orang teori-teori barat itu adalah masa-masa sekarang ini masa pencarian jati diri gitu loh ya. Nah, dalam Islam ini kira-kira ada enggak sih istilah pencarian jati diri gitu? Mas. Ya, ini. Ya, pertama memang perlu kita bahas jati diri itu apa. Di dalam bukunya Dr. Nur Abdul Hafiz Suhaid, beliau riset sekira-kira 10-an tahun untuk membuat satu konsep pendidikan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang setelah selesai beliau laporkan ke para ulama apakah dalilnya bisa diterima. Kemudian beliau bikin judul Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah. Jadi kalau kita cermat dengan dalil yang sahih, kita akan temukan satu istilah penting, jati diri. Jati diri kita itu apa? Kalau kita pakai hadis yang sahih, nanti ada ayatnya juga, itu hadisnya bunyinya begini nih. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ternyata ada belasan hadis sahih. Sahih itu kalau hadis kan berarti sanad ya. Jadi jalur periwayatannya dari perawi ini sampai Rasulullah itu semuanya bisa dicek. Karena ada ilmu namanya rijalul hadis.
Ada ilmu untuk mengecek ini orang-orang ini benar nggak sih? Mereka ada nggak? Oh ada. Mereka ketemu nggak? Oh ketemu. Oh mereka jujur nggak? Oh jujur. Belum cukup. Yang keempat juga mereka hafalannya kuat nggak? Oh kuat. Jadi ada syarat-syarat yang sangat ketat di dalam seseorang itu harusnya kita terima. Nah ini sahih, para ulama mengatakan sahih ini termasuk ada dalam Bukhari dan Muslim. Menarik. Kata kullu mauludin yuladu 'alal fitrah itu dulu ada dosen di psikologi, psikologi A gitu ya. Itu komentar bahwa itu kayak teorinya John Locke, namanya apa teorinya John Locke? Tabula rasa. Jadi bayi itu lahir udah kayak kertas putih, kita tinggal nulisin. Beda bro. Fitrah itu nggak kayak gitu. Fitrah itu penjelasan para ulama adalah millah, iman, Islam. Ayatnya jelas. Fitratallah. Fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Nanti ada penjelasan dari Allah sendiri. Dzalikat dinul qayyim. Fitrah itu bukan fitrah belajar, bukan fitrah seksual, bukan fitrah zaman, enggak. Fitrah menurut Quran itu adalah ad-din al-qayyim. Fitrah menurut hadis sahih adalah millah, adalah iman Islam. Bukan makna yang lain. Ini kalau kita disiplin istilah. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa fitrah ini ulama menjelaskan berarti setiap bayi sudah lahir bawa iman. Jadi pada dasarnya bayi itu sudah baik. Lah terus kenapa kok dia menjadi error? Kenapa dia keluar dari Islam? Kenapa dia menjadi kalau di dalam hadis nanti jelas kenapa dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau kafir atau syirik. Rasul memberikan pedoman kepada kita, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumanjisanihi. Yang bikin anak ini keluar dari Islam dan imannya adalah kedua orang tuanya. Jadilah dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau yang lainnya. Jadi jati dirinya aslinya iman, Pak Yanuar. Kemudian ketika pendidikan ini nggak sesuai dengan fitrah, jadi menarik. Fitrah ini sudah dibawa, sudah by default, sudah bawaan, given. Ketika tidak ada pendidikan yang menjaga fitrah, maka fitrahnya menjadi menyimpang. Jadi kalau pendidikannya nggak sesuai dengan fitrahnya ini, fitrah iman Islamnya jadi menyimpang. Loh, contohnya gimana? Contohnya diberi nama yang baik. Makanya Rasul mengganti nama-nama yang jelek. Ada nama, namanya api, diganti dengan salam. Ada yang namanya tidak pas oleh Rasul diganti dengan nama yang baik. Kemudian nanti ditahniq menggunakan kurma. Lalu didoakan keberkahan. Lalu dipotong rambutnya untuk anak laki-laki sampai gundul. Lalu diusapi za'faron atau minyak wangi lainnya. Jadi ada pendidikan berbasis fitrah semenjak anak lahir sampai anak itu meninggal dunia. Sampai orang ini meninggal dunia itu ada. Nah, inilah yang dibahas dan secara ilmiah dalam konteks Islam ya oleh Dr. Nur Abdul Hafiz dalam bukunya Prophetic Parenting tadi itu. Ini loh standar-standarnya. Ini dalilnya. Kan kalau Islam itu kan disebut ilmiah kalau dalilnya kuat, penjelasan ulama begini. Nah, kalau ini dilakukan, maka anak akan terjaga fitrahnya. Inilah pendidikan berbasis fitrah yang sebenarnya, bukan yang comot-comot dari sini dan sana. Allah alam. Begitu. Monggo, ada lagi? Ya. Oke, Mas. Nah, jadi saya tanya, Mas. Monggo, Pak dosen. Ya. Oh, biar ada diskusinya gitu kan. Aku dengerin itu. Ya, nanti setelah Pak Sigit, nanti Bapak Ibu yang lain, monggo. Ini ya. Pak Sigit dulu, nanti Bu Juli. Pakai bahasa Indonesia nih berarti ya? Ya, silakan Pak Sigit. Bahasa Indonesia lah ya. Ayo. Gini Mas Watan, kan. Pakai bahasa Indonesia Pak Sigit. Ya, saya pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau mendengar penjelasan dari Mas Watan itu kan berarti orang-orang yang harusnya sudah mapan sekarang itu kan dalam bahasa kita mungkin mengalami regresi ya, kemunduran begitu.
Jadi harus ada upaya mempercepat. Ini ada orang 22 tahun misalkan baru bicara kemampuan finansial mudanya. Padahal kalau kita tengok dalam sejarah Nabi, misalkan Tolhah itu omset jualannya kalau ke Syria dia sudah ke Syam itu udah 1,2 M kayak gitu kalau dirupiahkan dia mainan dagangannya pada waktu itu. Nah sekarang kan baru mikir cari paket sah gitu karena lockdown misalkan. Nah kira-kira terobosannya apa Mas? Karena kalau kita tengok memang sekolah ini menjadikan semua, kalau saya menyalahkan satu ya, pendidikan yang tidak basicnya adalah life science, kemudian yang berikutnya itu memang ada reduksi yang besar pada penggunaan istilah-istilah. Misalkan kita menggunakan istilah remaja, sehingga di dalam teori atau dalam pengetahuan yang kita mafhum secara umum begitu, ada istilah kenakalan remaja misalkan. Jadi karena ada istilah remaja, orang jadi mafhum kalau ada kenakalan remaja misalkan kayak gitu. Jadi secara istilah kita sudah dikacaukan, kemudian secara pendidikan kita bermasalah karena pendidikan kita tidak menjawab tantangan. Saya sudah buat status di WA misalkan, dari 100% materi perkuliahan yang dipakai oleh orang itu 10% itu pun kalau jadi dosen, kalau tidak jadi dosen ya tidak dipakai gitu. Jadi banyak sekali hal yang kemudian kita pelajari tidak berguna begitu karena memang tidak menyentuh kehidupan. Yang sering saya sampaikan ke Pak Yanwar juga untuk kemudian mereformasi model pendidikan, karena pendidikan ini menjadikan orang tidak siap, kalaupun dia muslim ya jadi tidak ngerti agama, jauh dari agama, dan tidak siap berkontribusi, tidak bisa menjadi penyangga peradaban, judul lah kira-kira begitu. Gimana Mas? Ya. Tak off-kan mic-ku ya. Yes. Monggo Mas Patan. Jadi memang ini kalau kita meyakini bahwa sistem dari Allah Ta'ala itu yang paling baik, the best system in the world, maka konsekuensinya kita juga menggali the best sistemnya Allah itu kayak apa, sampai melahirkan pribadi seperti Ibrahim, pribadi seperti Yusuf, Ismail, dan para nabi yang lainnya, maupun bahkan pribadi-pribadi yang ada di zaman Rasul. Karena ingat, zaman Rasul itu tidak semuanya dari awal beres. Ada Abu Bakar masuk Islam dari awal ya, tetapi kan dalam kondisi dewasa. Umar yang awalnya menentang menjadi pembela utama. Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, dua jeniusnya Quraisy yang awalnya membuat Muslim kocar kacir menjadi memeluk Islam dan kemudian mengkocar ngacirkan musuh. Artinya ada teladan dari para sahabat, generasi sahabat ini yang dulunya error jadi baik, yang dulunya memusuhi Islam menjadi membela Islam. Ini berarti ada upaya pendidikan yang bisa kita gali dari proses mereka ini. Nah, termasuk yang penting adalah satu, yang ideal dulu. Yang ideal itu kayak apa? Oh, ternyata yang ideal itu ya berarti urut dari kalau kita ngecek ilmu-ilmu parenting dalam Islam, itu selalu pasti satu di antaranya dimulai dari memilih pasangan. Ternyata standar memilih pasangan itu harus diluruskan dulu. Oh, standar memilih pasangannya begini. Kemudian nanti setelah jadi proses pernikahannya juga ada standarnya. Makanya ada namanya menikah dalam Islam itu nyari barokah, bukan nyari selamat ya. Semoga sehat senantiasa. Apalagi semoga bersama sampai mati, sampai akhirat. Kalau sama-sama sampai surga sih nggak apa-apa. Sama-sama sampai neraka nggak enak. Jadi ada proses-proses ini yang perlu kita benarkan. Ini menarik. Karena ada kakak kelas kita itu tinggal di Birmingham, kemudian anaknya dididik dengan cara Islam, tapi kan dia sekolah di sekolah umum. Lalu suatu kali waktu SD ditawari berzina oleh teman SD-nya. Nah, tawaran berzina itu buat dia mengejutkan. Maka dia diskusi dengan bapaknya ini kakak kelas kita. Dan kemudian akhirnya dari hasil diskusi itu, si anak terpikir untuk membuat namanya kelas parenting for junior high school. Jadi kelas menjadi orang tua untuk murid-murid SMP. Dan diterima, dijalankan. Cuma saya belum tahu kabarnya gimana proses penjalanannya. Artinya penyiapan
SMP yang itu awal-awal masa muda untuk untuk siap menanggung tanggung jawab ya agama, ya sosial itu penting. Jadi nanti ada fase anak-anak, nanti ada fase mumajiz, ada fase mukallaf dan seterusnya itu yang perlu kita gali. Jadi kita tahu tahapan-tahapan menyiapkan generasi dari semenjak memilih pasangan, proses pernikahan dan bahkan sampai suami istrinya bagaimana, doanya seperti apa, nanti kalau lahir bagaimana, terus sampai kemudian ketika dia pada usia 2 tahun, disapai apa yang dia lakukan, 7 tahun muncul perintah sholat, pendidikan dan sekaligus pembimbingan yang baik, kemudian nanti sampai usia 10 tahun harusnya sudah beres. Jadi sebenarnya sudah ada standar Pak Sigit yang kita dapatkan dalam Islam ini. Oh 7 tahun dia sudah tamyiz. Oh 10 tahun dia harusnya sudah benar beres sholatnya. Oh 15 tahun harusnya, tadi itu nggak terjadi, harusnya dia sudah mapan dalam tanda kutip, sudah siap menghidupi dirinya, bahkan siap menikah. Jadi ada standar-standar yang itu kita jadikan sebagai semacam standar pendidikan kita, dan kemudian ada upaya-upaya yang kita lakukan berbasis teladan dari Rasulullah SAW untuk mencapai target tersebut, standar tersebut. Dan sebenarnya sudah banyak buku yang membahas itu, cuman kadang kita itu malas untuk istilahnya ya, mengkodifikasinya. Karena saya sendiri dengan teman-teman Maskam UGM pernah bikin kelas Great Father Academy, itu juga bicara tentang standar-standar itu. Dan karena sudah ada bukunya, tinggal saya menyampaikan dan diskusinya menjadi lebih begitu. Jadi saya menyarankan 3 buku untuk kita gali lebih dalam. Yang pertama tadi Prophetic Parenting-nya, ini judulnya bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia, dari Dr. Abdul Hafiz Suwaid. Yang kedua, mendidik anak laki-laki, yang aslinya adalah Tarbiyah Syababul Muslim miliknya Dr. Khalid Shantut. Dan yang ketiga itu yang masalah emosi, Dr. Amani Aromadi. Dr. Ramani Aromadi kalau nggak salah. Itu judul aslinya kan Hubbullah, Hubbur Rasul. Itu nanti judul kita menjadi pendidikan cinta untuk remaja. Itu menarik karena dia pendalamannya lebih banyak ke aspek psikologis. Begitu Pak Yan. Pak Sigit. Matur nuwun Mas. Nanti bukunya yang 2 dikirim ya Mas. Yang 1 udah punya. Yang Prophetic Parenting-nya udah ada. Proyu Media misalnya itu. Mohon maaf ini karena ditunggu acara lain. Mohon maaf. Oke, Tip. Ya. Nggih, apa-apa matur nuwun. Mas, ini masih ada sebenarnya mau ditanyakan. Tapi ya insya Allah lain waktu kita bisa sambung lagi. Insya Allah. Mudah-mudahan. Diskusi lain waktu. Oke, terima kasih sudah memberikan ilmunya. Semoga berkah untuk Mas Fatan dan keluarga. Dan memberikan keberkahan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari luar Riau. Ini sekali lagi ada Mas Diki. Salam kenal semuanya, dan yang kayak Teddy tadi siapa lagi, teman-teman lama yang sudah lama nggak ketemu. Salam ya, saya. Matur suwun Mas Fatan. Ya, ada Mas Teddy, ada Mbak Dita. Itu juga Mbak Dita. Ya. Terus Bapak Ibu dosen, ada Bu Lis, Bu Jul. Terima kasih. Jangan lupa tanggal 10 Mei ya. Pak Didi. Nanti tanggal 10 Mei ada Pak Sigit yang isi. Dan tanggal 6 ada Mas Imam, Mas Fatan. Oh, Masya Allah. Mas Imam, tanggal 6. Sebelumnya nanti ada Dekan Umri dulu, Muhammadiyah Riau. Jadi kita memang sengaja mengundang ini pembicara-pembicara yang keren, yang bisa memberikan ilmunya ke kita itu ya. Alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fatan. Waalaikumsalam. Jadi semuanya.
Mas Kiki. Ini. Makasih semuanya. Ya. Ayo pinjam. Bosnya mana? Ya. Oh, saya turun deh. Ayo lah. Ada. Apa? N kan di. Aduh dong. Robek. Ini mati yang nggak M ini ditinggal tidur nih. Iya bener nih. N-kan aja sama kamu. Nabila nih terima kasih. Hayati, Safira, Reva, Rehan, Indah, Reski, Anggi nih. Belum live kan, Di? Berarti tidur. Iya. Tidur. Serang kena. Boleh juga tidur nih. Pengajian tinggal tidur, enggak. Habis ngurus anak.